Saya beberapa waktu yang lalu mendengarkan sebuah podcast yang mengatakan bahwa kalau kita adalah orang miskin, maka resiko berbisnis itu menjadi sangat besar. Karena orang kaya atau orang-orang yang dari keluarga yang kaya itu punya satu privilege, yaitu ya selain punya modal, selain punya network, jaringan orang tuanya, it's okay, itu memang privilege yang sangat bagus, tapi juga punya satu privilege, yaitu nggak perlu takut gagal. Kenapa? Karena gagal untuk mereka itu tidak ada masalah. Mereka bisa mencoba berkali-kali seperti itu. Jadi makanya salah satu privilege terpenting yang dimiliki orang kaya atau orang yang terlahir di keluarga yang kaya adalah mereka nggak takut gagal. Mereka benar-benar nggak takut gagal. Misalnya satu bisnis, misalnya contohnya perlu modal 100 juta. Oke? Lalu kemudian orang tuanya bisa ngemodalin 1 miliar. Gampangnya kayak gitu. Artinya si anak orang kaya ini bisa gagal 10 kali tanpa dia harus khawatir sama sekali. Dan setiap kali dia gagal, dia belajar. Oh, salahnya di sini, perbaiki di bisnis kedua. Salah lagi, gagal lagi. Dia udah belajar dari 2 bisnis, diimplementasikan perbaikannya di bisnis ketiga, dan seterusnya. 7up aja katanya minuman 7up itu gagal 6 kali sebelumnya. Kalau misalnya setiap kali gagal harganya 100 juta, dia spend uang 500 juta. Dan untuk orang tua yang bisa ngemodalin anaknya 1 miliar, 7up mah lewat. Dia bisa coba 10 kali, bukan cuma 6 kali gagal gitu ya. Jadi maksudnya apa saya cerita seperti ini? Untuk orang miskin, harga untuk sebuah kegagalan bisnis itu menjadi sangat besar sebetulnya. Karena anggap aja misalnya mulai bisnis modalnya sama ya, 100 juta rata deh misalnya. Ya, si miskin ini harus ngumpulin uang 100 juta untuk bisa coba satu bisnis, dan kalau dia gagal, habis, ulang dari nol lagi. Kalau dia ngumpulin 100 juta itu adalah 10 tahun misalnya, ya berarti dia bisa nyoba bisnis 10 tahun lagi. Dan kalau kita mulai berkarir, berbisnis misalnya di usia 30, berarti ntar ngulang lagi di umur 40, 50, dan seterusnya. Ya udah, kalau dia mau coba 10 kali bisnis, ya sampai reinkarnasi kesekian, baru akhirnya nemu bisnis yang cocok. Itu masalahnya. Tapi kabar baiknya di era teknologi dan informasi saat ini dengan adanya media sosial dan segala macamnya, resiko bisnis karena modal itu bisa dihilangkan. Artinya apa? Orang yang masih miskin pun bisa memulai bisnis dan nggak perlu takut akan resiko. Kenapa? Karena bisa dimulai tanpa modal uang. Meskipun artinya ketika tidak punya modal uang, maka ya modal waktunya harus lebih banyak, modal effortnya harus lebih banyak, modal kerja kerasnya, etos kerjanya juga harus lebih dahsyat ya, karena nggak punya modal uang. Maksudnya apa? Ketika si kaya mau mulai bisnis dan misalnya untuk sebuah bisnis diperlukan tim accounting yang hebat misalnya. Apa yang bisa dilakukan dengan tim accounting ya? Rekrut aja orang yang jago accounting. Direkrut misalnya gajinya 10 juta sebulan, si kaya bisa bayar. Sedangkan untuk si miskin, dia nggak bisa ngerekrut accounting. Akhirnya apa yang dilakukan ya? Dia harus mencatat keuangannya sendiri. Itu harus dia lakukan, nggak bisa. Lalu kemudian misalnya orang kaya bisa merekrut content creator, dia bayar 5 juta sebulan. Si miskin nggak bisa, dia harus bikin kontennya sendiri. Si kaya dia bisa fokus menjalankan bisnisnya dari rumah karena nggak harus bekerja sebagai seorang karyawan. Bisnisnya nggak jalan selagi bisnisnya belum menghasilkan uang ya, dia nggak masalah untuk makan, tempat tinggal, kendaraan, bensin, transport, data internet dan segala macam bisa dibiayai orang tuanya. Si miskin nggak bisa. Pagi sampai sore dia harus kerja di kantor biar punya uang. Di saat yang sama, pulang dari kantor atau pas liburan dia harus gencar ngerjain bisnisnya. Bisa nggak si miskin keluar dari kantor lalu fokus di bisnis? Nggak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi dia harus biayain dirinya sendiri, biayain orang tuanya, biayain adiknya untuk sekolah dan segala macamnya. Dia nggak punya privilege untuk bisa mengerjakan bisnisnya 24 jam sehari. Nggak punya privilege itu. Nah, tapi dengan era teknologi informasi saat ini, sekali lagi, kita tidak perlu khawatir soal modal uang. Kenapa? Karena yang namanya media sosial itu gratis.
Tinggal kita pilih aja, kita mau jadi orang yang merupakan produk dari sosial media atau konsumen yang dihajar sama iklan sana sini di media sosial karena kita lah produknya, atau kita menjadi orang yang jualan di media sosial, memanfaatkan orang-orang yang konsumtif di media sosial untuk menawarkan barang kita. Karena bayangin, kamu lagi main TikTok misalnya, lagi scrolling, lihat ada orang lagi live jualan baju, wah kayak menarik banget nih lihat konten postingan jualan baju, wah bajunya bagus nih, belanja 1 kali klik, add to cart, buy now, bayar, selesai, keluar uang 100.000 misalnya. Atau kamu mau jadi orang yang jualan di sana, bikin konten, jualan dan segala macam, bikin konten yang menarik, lalu kemudian ketika orang lain scrolling misalnya di TikTok gitu ya, lihat kontenmu, kontennya dia bagus banget nih, produknya saya butuh, dan dia beli, kamu dapat uang. Pilih yang mana? Orang yang belanja atau orang yang jualan? Kalau saya ditanya kayak gitu, 100% saya akan selalu memilih untuk menjadi yang jualan. Kenapa? Yang jualan yang kaya. Kalau yang belanja, yang bikin si penjualnya kaya. Saya selalu pengen jadi penjualnya. Nah, kabar baiknya kita mau jadi penjual di media sosial itu gratis sekarang, gratis. Jadi si miskin pun bisa melakukan karena tanpa modal. Cuman perlu komitmen, perlu effort, perlu mau take action, perlu keseriusan, pantang menyerah, jalanin aja. Itu yang dibutuhkan. Meskipun yes bener, kalau kita mau lebih cepat lagi, mau lebih efektif lagi, mau lebih kenceng lagi jualannya, mau lebih cepat lagi kayanya, kita perlu strategi. Kita perlu pengetahuan bagaimana caranya supaya lebih efektif jalannya. Nah, salah satu caranya adalah kamu harus investasi leher ke atas, belajar tentang bagaimana caranya marketing, gimana caranya jualan. Nah, makanya saya membuat sebuah buku yang judulnya adalah 69 Strategi Marketing dan Branding, di mana di buku ini saya sharing 69 strategi supaya kamu bisa meningkatkan penjualanmu. Sekarang belum punya produk, ya nggak apa-apa. Belajar dulu cara jualannya, produk itu gampang. Di TikTok affiliate misalnya, atau di Amazon affiliate, atau di Shopee affiliate, itu ada jutaan produk yang siap kamu bantu jualin, yang siap kamu affiliatein, kamu jualan barang mereka, gak perlu pakai modal. Cuman perlu bikin kontennya aja supaya menarik dan orang-orang akan belanja dari link affiliate-mu. Dan itu passive income. Enak banget. Mau orang miskin yang kerja dari pagi sampai sore, malamnya siapin waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam buat bikin konten. Bayangin kalau sehari bisa bikin 3 konten, sebulan itu udah bisa 90 sampai 100 konten. Artinya apa? Setahun udah bisa bikin 1.200 konten. Dengan 1.200 konten, jualannya pasti banyak, seperti itu. Asal belajar dulu gimana cara bikin konten. Nah, di buku ini diajarkan bagaimana cara bikin konten yang menarik, gimana caranya menjalankan affiliate marketing, gimana caranya misalnya bikin konten kuis yang menarik, bagaimana cara bikin webinar, cara menggunakan Google Ads, cara iklan Facebook, habis itu gimana cara bikin brosur atau pamflet yang menarik, bikin video promosi, bikin animasi, banyak sekali. Menggunakan brand ambassador kalau perlu. Misalnya ada satu orang influencer, lalu kemudian kita kasih produknya, lalu kemudian dia review, wah ini dahsyat banget. Ilmunya ada banyak banget. Makanya sebetulnya kalau kita benar-benar niat, serius, punya komitmen, kita nggak usah khawatir. Kita invest diri kita, leher ke atas kita dengan pengetahuan dan skill untuk jualan. Barangnya ambil barang orang untuk kita jualin. Kita nggak usah ninggalin pekerjaan utama. Siapapun sekarang bisa punya bisnis dan income tambahan. Semua orang bisa. Dan resikonya apa? Capek, iya, resikonya capek. Resikonya mungkin kurang istirahat. Tapi di saat yang sama, tanpa modal, kita bisa punya mesin penghasil uang yang bahkan kalau udah jadi, kontennya udah bagus, udah banyak, dia bisa terus menghasilkan uang bahkan ketika kita lagi tidur dan berlibur. Enak apa? Enak banget. Oke, apa yang saya share mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.